gereja kita sendiri. Gereja kita itu ada generasi lama dan generasi baru dan generasi milenial. Ternyata Paus mengidentifikasi gejala-gejala yang tidak nyambung antara gereja, antara anggota gereja yang berpandangan berbeda-beda. Sementara kita sudah melampaui zaman ke zaman dan sekarang ini kita memasuki zaman milenial. Mau tidak mau, generasi tua harus juga melihat sisi positifnya gereja dalam perkembangan sekarang ini. Dan saya pribadi sebetulnya menempatkan di tengah-tengah, karena saya terlahir pas Konsili Vatikan kedua dan sekarang menjalankan semua keputusan yang disepakati gereja pada konsili itu. Tetapi sesudah itu saya sekarang berhadapan dengan generasi milenial, di mana saya sendiri merasa ketinggalan. Misalnya soal teknologi, saya mungkin tergolong gaptek, punya HP bagus sih sama dengan yang lain, tetapi mengoperasionalkannya lebih pintar anak-anak muda sekarang. Itu harus diakui. Contoh konkret di paroki, di pastoral, lingkungan pastoral. Ketika saya sendirian belum ada Mas Andi sebagai sekretaris paroki, wah kedapikan saya karena ada orang minta surat baptis. Ini piye ya caranya gawe gitu. Memerlukan pembelajaran yang tidak gampang, karena saya dulu menulis skripsi itu masih mesin ketik manual. Kerja, ya kalau salah dicoret-coret, waduh mulai dari nol lagi. Sengsara. Nah, kalau sekarang tinggal klik sana klik situ harus cepat. Itu bedanya. Maka saya harus tahu diri dan tidak mungkin memaksakan diri. Kalau saya memaksakan diri, tugas pokok saya akan ketinggalan. Maka saya harus dalam keseimbangan. Bersyukur sekarang generasinya Mas Adi itu lumayan bisa menguasai alat yang dibutuhkan dalam gereja. Maka ada banyak hal yang dia kerjakan secara komputerisasi. Itu kan bagian dari mempermudah. Lah apakah dia berbeda dengan saya? Ya berbeda dalam hal status, oke. Tetapi sebagai gereja kita adalah satu yang saling berjalan bersama. Tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Kono sudah bocah saiki mlaku dhewe kono, saya ya seperti ini, nggak bisa seperti itu. Maka kejelian Paus Fransiskus kepada keadaan gereja dewasa ini itu sangat memungkinkan kita semacam di shock terapinya diingatkan dengan 3 kata kunci kelemahan-kelemahan kita. Kalau membaca di konteks paroki kita, 3 kata kunci. Pertama, komunion, kesatuan kita. Seperti apa? Itu kan lemah sekali sebetulnya. Nah, lalu kata kedua, partisipasi. Lah kesatuan nggak ada, bagaimana mungkin mau partisipasi? Pasti ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang tidak sejalan. Akan terjadi di situ. Apalagi kata kunci yang ketiga, ciri khas gereja itu dalam 3 kata ini juga harus menonjol misi, perhatian kepada luar diri kita. 3 kata kunci itu yang mendasari keprihatinan Paus untuk mengadakan sinode bersama ini. Kata sinode sendiri adalah berjalan bersama. Tetapi konsili yang sinode yang seringkali diadakan itu seringkali hanya melibatkan para uskup saja karena ada tema-tema. Tetapi pada kali ini, sinode kali ini, Paus menginginkan mendengar banyak
cerita asli dari kita semua, dari orang-orang yang tidak biasa bicara, dari mereka yang kurang mendapat perhatian. Itu semua yang ingin didengarkan. Untuk apa? Ya, Paulus kan merangkul semua. Kalau nanti dalam kebijakan-kebijakan pastoralnya tidak melibatkan atau keputusan itu tidak berkaitan dengan semua kelompok, ya dianggap pemimpin yang tidak bijaksana, kan begitu. Karenanya Paulus sekarang sangat bijaksana, ingin mengambil sikap dan keputusannya berdasarkan masukan-masukan atau cendera-cendera dari seluruh anggota gereja. Seluruh anggota gereja ialah mereka yang berbaptis, anggota gereja. Karenanya Paulus menginginkan data kisah ya asli yang berasal dari lingkungan terbawah gereja. Kalau bilang ada lingkungan terbawah dari teratas, tapi di kalangan yang mungkin tak tersapa lah, kira-kira begitu. Kalau Paulus mengunjungi Indonesia kan yang dikunjungi paling ya Jogja, Jakarta, gitu kan, Lampung, itu nanti berapa gitu. Nah mungkin yang tak tersapa begitulah maksudnya, supaya mereka semua nanti juga tersapa lewat karya-karya kebijakan-kebijakan gereja. Supaya di masa mendatang itu antara kelompok gereja milenial itu tidak menganggap gereja yang jadul atau sudah ketinggalan zaman itu sebagai sesuatu sambungan, tetapi mereka juga adalah aset gereja yang memulai karya gereja, karena tanpa mereka kita nggak ada. Tetapi juga harus melihat generasi berikutnya, karena tiap-tiap anggota gereja, tiap-tiap zamannya itu membawa orientasi sendiri, membawa warnanya tersendiri, sehingga kita memerlukan masukan-masukan yang berasal dari mereka itu. Nah tadi sebetulnya saya ingin mempraktekkan, belajar mendengar, karena tugas ada 10 pertanyaan, tapi 10 pertanyaan itu dibagi dalam 10 keuskupan agung di Indonesia ini. Nah kita mendapatkan pertanyaan nomor 2 karena nomor 1 itu keuskupan agung Medan, itu antara lain Medan, Sibolga, Padang. Sedangkan keuskupan agung Palembang itu Pangkal Pinang, Palembang, Tanjung Karang. 3 keuskupan ini kebetulan dapat bagian untuk mendengarkan, ya. Jadi bukan memecahkan masalah. Maka kalau tadi berbicara tentang solusinya bagaimana? Ini bukan ranahnya. Kita dengarkan saja. Karena apa? Mau mengatakan sintesa itu harus ada tesis dan antitesis, baru ada sintesis. Nah kalau kita diminta bagaimana solusinya, tunggu dulu, ini bukan ranahmu, emang kamu ahli? Kan tidak. Maka menghindari itu, saya juga tadi mau mengatakan ini tidak dibutuhkan orang pintar untuk mendengarkan, hanya orang mau. Dan yang diwawancarai sebetulnya bukan hanya pribadi-pribadi tertentu saja, bisa juga dalam kelompok. Maka sebetulnya kalau dalam kelompok yang efektif, kita nanti awal masa Advent itu kan masuk tahun komunitas basis. Tadi komunitas basis itu efektif sebetulnya. Orang bisa cerita, jadi nggak usah takut orang mau bicara apa, takut apa. Loh, kita sudah saling mengenal tanda petik. Nanti kalau mau sungguh-sungguh masuk dalam konteks komunitas basis itu sungguh mengenal kedalaman pribadi-pribadi, bisa saling menopang. Nah kalau itu hidup, yang macam ini gampang sekali. Nah, tadi di tanda petik diributkan soal data siapa orangnya, tidak perlu juga. Kita hanya membutuhkan siapa yang mensintesiskan itu dari kering atau stasi mana, cukuplah.
Karena nanti satu keuskupan agung ini berbicara soal mendengarkan dari pertanyaan pokok itu. Sejauh mana kita sudah mendapatkan informasi dari mereka yang bercerita. Misalnya mereka bercerita tentang poin pertama, bagaimana sih rasanya persekutuan kita di stasi ini. Mereka cerita. Jadi nggak usah dituntut dari pertanyaan apa-apa, gitu, nggak usah. Yang kita rasakan apa? Nah, kan masing-masing bisa ngomong, karena dari perasaannya, bukan dari perasaan. Jadi bukan semacam dipaksa, apalagi siap-siap direkam. Tak rekam juga, ada ketakutan di situ malah. Ya, teknis merekam juga memang seperti tadi sudah dikatakan, nggak usah terang-terangan, karena kita butuh data valid, memang dibutuhkan. Namun butuhkan itu ya pakailah data intelijen. Intel itu tidak mungkin terang-terangan. Intel yang mengatakan, ya aku Intel, ya siapa yang percaya? Tapi secara rahasia kita pelan-pelan merekam itu supaya apa? Jangan mengatakan bahwa itu nanti data itu loh saya ngomong, bukan itu maksudnya. Tapi untuk sintesis yang akan kita buat itu berarti Mbah Kae mau ceritanya ini maksudnya gini loh. Nah, rupanya maksud dengan tulisan biasa bisa berbeda. Bahaya-bahaya semacam itulah yang sebetulnya ada fasilitas yang bisa mendukung selain data tulisan. Kalau yang pinter omong tapi pinter nulis ya silakan saja, apa. Tapi semuanya itu sasarannya adalah kita semua mau mendengarkan cerita mereka. Itu dari sisi satu persekutuan saja, komunion. Lalu dari sisi partisipasi, kita ini sudah lama menjadi orang Katolik. Partisipasi apa sih yang sudah bisa kita tunjukkan? Coba ngomong toh, tapi cobalah tunjukkan. Kan nanti bicara soal 5 pilar itu kesaksian hidup kita di mana? Tunjukkanlah kesaksian kalau aku jadi orang Katolik, kira-kira begitu ya. Partisipasinya itu kan dinilai dari situ. Misalnya sekarang, kalau saya hanya menceritakan kelompok ini misalnya kepada uskup misalnya, ada partisipasi kami. Ini waktu rapat tanggal sekian, tanggal 26 di Sri Tejo, kami semua berkumpul di fasilitator. Ada bentuk partisipasi itu. Tapi di lingkungan terkecil kan belum tentu. Apalagi dalam keluarga. Sekarang yang memprihatinkan adalah keluarga-keluarga tidak bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Itu ketara sekali. Masa pandemi dipakai untuk bersembunyi. Ini jelas sekali. Karena itu aktivitas anak-anak yang sudah komunik yang lalu tidak kelihatan. Nah ini partisipasinya mana dalam hidup menggereja? Nah hidup menggereja dalam konteks ibadah yang namanya partisipasi itu di mana? Ya ambil bagian dalam tugas-tugas itu, termasuk hadir dalam kesiapan itu partisipasi itu penuh. Kalau mau bicara soal itu, nah di situ kan sudah menyinggung liturgi. Dan 5 pilar itu ada dari situ. Nah sesudah kita lihat 2 kata kunci itu. Sekarang kita lihat apa sih kata misi, apa yang kita tahu. Jangan-jangan kita nggak ngerti. Kata misi memang tidak semata-mata harus keluar ke tempat lain untuk menceritakan ini loh aku, bukan itu. Tapi kesaksian kita terarah kepada luar diri. Nah, luar diri itu sama seperti misalnya Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus yang diperingati gereja tiap tanggal 1 Oktober. Loh, dia sebagai biarawati yang nggak pernah pergi kemana-mana, dia hanya di biara saja tinggalnya. Bahkan di biara pun tidak lama hidupnya. Umur 25 tahun meninggal, praktis hanya 9 tahun kurang lebih jadi biara. Kok bisa jadi pelindung karya misi, kan aneh. Tapi ternyata data dari apa yang dia tulis, dia praktekkan dalam hidupnya. Apa prakteknya? Mendoakan banyak orang.
sampai pada pertobatan, mendoakan karya misi kita keluarga. Karena itu kita sekarang diminta untuk mempraktekkan karya misi, mendoakan sinode. Siapa yang mempraktekkan? Nggak bisa jawab. Lalu ada doa mohon uskup yang baru. Ini kan karya misi, keluar dari diri sendiri untuk mendoakan. Jadi kita nggak perlu pergi kemana, nggak perlu. Tapi kemauan diri untuk memperhatikan gereja di luar diri kita. 3 kata kunci itu menjadi ciri khas gereja kita kalau mau hidup, kalau mau dikatakan gereja yang hidup. Nah, untuk menyeimbangkan generasi lama, generasi tengah, dan generasi baru, generasi milenial itu, Paus menginginkan cerita dari fakta apa yang terjadi dalam hidup kita ini, supaya nanti kalaupun nanti jadi dokumen apa namanya terserah, tetapi menjadi landasan berpijak kita supaya kita yang generasi tua bisa tetap eksis mengikuti cara-cara baru. Kita yang tenahan itu tidak kepontal-pontal, yang milenial punya tanggung jawab karena ini di dunianya sekarang ini, supaya semua bisa ambil bagian. Nah, dokumennya nanti terserah Paus dan timnya merumuskan. Tapi sumbangan kita sekarang adalah terbatas pada cara kita mendengar cerita asli dari konteks hidup kita saja. Mendengar. Jadi tidak membutuhkan pemecahan masalah, tidak. Ceritakan saja apa yang kita dengar, cukup. Kesulitannya di mana? Kesulitannya hanya kita seringkali hanya berteori. Maka tadi disuruh praktek saja kan tidak gampang kan? Kita hanya putar-putar di dalam konteks otak kita saja. Moga kita ini menolong. Terima kasih. Terima kasih Romo atas pemantauan dan penugasannya. Yang lain kiranya cukup? Cukup?